Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4472, berspekulasi tentang pembunuhnya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan kelompoknya kembali ke pintu masuk. Yang lainnya telah kembali ke tempat ini. Namun, Lu Ming menyadari bahwa masih ada beberapa orang yang hilang. Totalnya ada 6 orang yang hilang. Dan EBSCP, salah satu di antara mereka bahkan merupakan dewa penguasa tingkat pertama. Semua orang saling memandang dan tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang hilang pastilah dibunuh oleh orang lain saat bertempur memperebutkan senjata suci yang rusak. Namun, tidak seorang pun mengatakan apapun. Kita sudah selesai menjelajahi tempat ini, ayo berangkat. Kata Kuyi. Semua orang mengangguk dan meninggalkan tempat itu bersama-sama. Dengan sangat cepat, lebih dari 10 hari telah berlalu. Kabut turun sekali lagi, dan seluruh kota kuno diselimuti kabut tebal. Kali ini, keberanian semua orang jauh lebih besar. Lagi pula, telah terbukti bahwa mereka berada jauh dari suku manusia surgawi dan tidak ada suku manusia surgawi di daerah itu. Semua orang berada dalam kabut, dan jarak di antara mereka bertambah lagi. Setelah kejadian sebelumnya di tanah persenjataan surgawi, pikiran semua orang aktif kembali. Alangkah baiknya kalau dia bisa menemukan tanah harta karun itu seorang diri tanpa membaginya dengan orang lain. Hanya kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang dan kelompok orang dari asosiasi Mawar Hitam yang tidak berpisah. Sebaliknya, mereka bergerak bersama. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, sesuatu terjadi. Setelah setengah hari berkabut, beberapa teriakan melengking bergema di area tersebut. Semua orang terkejut dan bergegas untuk melihat. Namun, mereka melihat sesosok mayat tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Membunuh dengan satu pukulan. Sama seperti sebelumnya, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Dan EBSCP, salah satu di antara mereka adalah dewa penguasa tingkat pertama. Sialan, apa yang terjadi? Kupikir tidak ada kultivator suku manusia surgawi di daerah ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa terbunuh? Seseorang berteriak, pikirannya hampir melonjak. Apakah orang-orang kita sendiri yang melakukannya? Seseorang berkata, hati semua orang langsung gelisah. Sosok mereka berkelebat dan mereka menjaga jarak dari yang lain. Terlebih lagi, semua orang sedang memperhatikan para ahli dewa surgawi yang tersisa, terutama 3 eksistensi dewa surgawi tingkat kedua. Ada kemungkinan besar itu adalah perbuatan orang-orang ini. Sangat mungkin baginya untuk membunuh yang lain dalam kegelapan dan mengambil pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas mereka. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka adalah 3 ahli dewa penguasa tingkat kedua. Dan EBSCP, hanya mereka yang bisa membunuh seorang master surgawi tingkat pertama, saat pihak lain tidak siap. Sangatlah sulit bagi seorang dewa penguasa tingkat pertama untuk melakukan hal ini. Teman-teman, jangan sampai kalian jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini mungkin rencana suku manusia surgawi. Mereka ingin kita saling curiga dan saling membingungkan sehingga pihak lain dapat memanfaatkan kita. Ku Yi berteriak, suku manusia surgawi. Di mana suku manusia surgawi itu? Kami tidak bertemu dengan satupun pembudidaya suku manusia surgawi dalam perjalanan kami. Seseorang berkata, namun, kekuatan yang tersisa dalam luka-luka orang-orang ini jelas merupakan kekuatan surga. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kata Ku Yi. Semua orang terdiam. Benar saja, energi yang tersisa di luka orang-orang ini memang kekuatan surga. Ini tidak dapat disangkal. Kekuatan surga hanya bisa dikendalikan oleh suku manusia surgawi. Tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Mungkinkah, apakah itu benar-benar perbuatan suku manusia surgawi? Dia telah menguasai teknik penyembunyian yang mengerikan dan mengawasi kita dari kegelapan. Seseorang berkata, suaranya gemetar dan dipenuhi ketakutan. Mendengar hal itu, yang lainnya pun merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah ada sepasang mata yang tengah menatap mereka dalam kegelapan, membuat mereka menggigil. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Apakah ada kekuatan mengerikan dari suku manusia surgawi yang mengawasi mereka dalam kegelapan? Atau mungkin pembunuhnya salah satu dari mereka. Untuk sesaat, sulit bagi semua orang untuk melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka hanya merasa bahwa bahaya ada di mana-mana. Saya rasa kita harus menunggu di sini. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah kabut menghilang.
Seorang pemuda berkata. Dia dan beberapa bawahannya duduk bersila di tanah, tidak berencana untuk pergi. Sekarang, lebih aman untuk tetap di tempat dan menjaga jarak dari orang lain sambil melihat-lihat. Dengan cara ini, baik suku manusia surgawi maupun kaumnya sendiri dapat berjaga-jaga. Saya juga berpikir ini yang terbaik. Mari kita tunggu kabut surut sebelum kita pergi. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka duduk di tanah dan menjaga jarak dari yang lain, tetapi mereka tidak terlalu jauh. Begitu ada gerakan, yang lain dapat segera menolong mereka. Lu Ming, Malam Bangkit, dan yang lainnya saling memandang dan duduk. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Menurutku, pembunuhnya ada di antara kita. Pada saat ini, Night Rose berbicara. Namun, dia tidak berbicara kepada semua orang. Dia berbicara kepada Lu Ming, Xian Yanxing, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya. Suaranya hanya didengar oleh dua kelompok orang. Oh, bagaimana kamu tahu? Mata Miriatgat berkedip saat dia mengirimkan transmisi suara juga. Lu Ming telah menyelidikinya. Lu Ming, kamu seharusnya menemukan sesuatu, kan? Kata Mawar Hitam. Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Wuji, dan tiga pemuda lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming. Benar juga, saya juga berpikir bahwa pembunuhnya bukan dari suku manusia surgawi. Dia ada di antara kelompok orang ini. Karena, meskipun masih ada sedikit energi surgawi yang tersisa di luka mereka, ada juga jejak kematian di dalamnya. Sangat samar, tetapi masih dapat ditemukan jika Anda melihatnya dengan saksama. Lu Ming berkata, masih menggunakan transmisi suara. Karena dia curiga kalau pembunuhnya ada di antara kelompok orang ini, tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya. Ki kematian, apa artinya ini? Dewa Segudang bertanya. Namun, mata beberapa orang sudah berbinar seolah-olah mereka teringat sesuatu, seperti Xian Yanxing dan Di Jianyi. Ki kematian melambangkan penguasa kekuatan surga. Dia sudah mati, tetapi orang mati tidak akan membunuh. Kali ini, Night Rose lah yang mengatakan bahwa dia masih hidup. Dengan itu, mata para dewa dan yang lainnya, yang tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, berbinar. Aku tahu, seseorang menggunakan manusia surgawi yang sudah mati untuk membunuh orang dan mengambil pecahan batu primordial jiwa kehidupan mereka. Kata Dewa Segudang. Benar, meskipun aku tidak tahu cara apa yang digunakan, mungkin itu alasannya. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki beberapa cara tersembunyi, mustahil baginya untuk muncul dan menghilang secara misterius sehingga kita tidak menyadarinya sama sekali. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Kewaspadaan pihak lain relatif rendah, jadi dia bisa membunuh kita dalam satu pukulan. Dan EBSCP, kandidat yang paling mungkin adalah tiga eksistensi dewa penguasa tingkat kedua. Zhao Feng bergumam. Kata Lu Ming, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dewa Segudang bertanya, singkirkan orang ini. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bertindak nanti. Kita memiliki banyak pecahan batu jiwa dan vitalitas di tangan kita, jadi kita pasti akan menjadi sasaran orang ini. Bahkan jika kita pergi sekarang, orang ini akan mengikuti kita dan membunuh kita secara diam-diam. Kali ini Night Rose lah yang berbicara. Menyingkirkan orang ini. Pihak lain mungkin adalah seorang Divine Master tingkat kedua. Terus terang saja, bahkan jika kita semua bergabung, kita mungkin tidak dapat membunuh seorang Divine Master tingkat kedua. Kata Lu Ming. Dalam keadaan normal, itu tidak mungkin. Namun, jika kita merencanakan dengan matang, bersama-sama dengan saya dan Xian Yanxing, itu mungkin saja terjadi. Kata Mawar Hitam. Bab 4473 memancing ular keluar dari lubangnya. Kamu dan King kecil bekerja sama. Lu Ming tampak bingung. Orang-orang lainnya juga tampak bingung, kecuali Xian Yanxing tentu saja. Dan EBSCP, dia dan aku memiliki teknik serangan gabungan. Begitu digunakan, kekuatannya sungguh mencengangkan. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita bekerja sama dan menggunakannya, kita bahkan dapat membunuh dewa-dewa tingkat kedua biasa. Kata Zhao Feng. Penjelasan tentang Mawar Malam. Beberapa dari mereka terkejut. Serangan gabungan Night Rose dan Xian Yanxing benar-benar dapat melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan. Faktanya, teknik serangan gabungan yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatan sangat sulit dikembangkan dan sangat langka.
Hanya setelah bertahun-tahun bekerja sama dan saling pengertian, bakat mereka dapat distimulasi hingga tingkat yang paling tinggi. Hanya dengan begitu, mereka dapat dianggap sebagai teknik serangan gabungan yang benar-benar kuat. Koordinasi melalui formasi semacam itu tidak bisa disebut teknik serangan gabungan yang sebenarnya. Itu hanya semacam formasi. Lu Ming pernah melihat Xian Yanxing dan Xian Yanjun melancarkan serangan gabungan sebelumnya. Mungkinkah Xian Yanxing dan Dark Rose juga melancarkannya? Itu sangat mungkin. Lagi pula, hubungan mereka di kehidupan sebelumnya mirip dengan dirinya dan Qiu. Hanya saja waktu yang mereka habiskan bersama jauh lebih lama, jadi wajar saja jika mereka bisa menggunakan teknik serangan gabungan. Xian Yanxing mengangguk dalam diam, tampaknya setuju dengan pernyataan Night Rose. Tapi kita bahkan tidak tahu siapa lawan kita. Bahkan jika kita memiliki serangan gabungan, kita tidak dapat menggunakannya. Bagaimana kita bisa memancing pembunuhnya? Kata Dewa Segudang. Yang diinginkan pihak lain adalah pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Selama kita memberi pihak lain perasaan bahwa ada peluang dan membiarkan pihak lain bergerak, bukankah kita akan bisa memancing mereka keluar? Kata Mawar Hitam, Anda ingin seseorang bertindak sebagai umpan, tetapi dalam situasi saat ini, jika Anda sengaja bertindak sebagai umpan untuk memikat pihak lain mungkin akan curiga dan tidak akan mudah tertipu. Kata Lu Ming, sekarang, semua orang dalam bahaya dan mencurigai orang-orang di sekitar mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang aneh, seperti sengaja meninggalkan tempat ini untuk dijadikan umpan, pihak lain kemungkinan besar akan curiga. Karena dalam situasi saat ini, jelas tidak normal jika satu atau dua orang pergi dengan sengaja. Siapapun yang punya otak akan curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ada dua syarat untuk memancing pembunuhnya. Yang pertama tentu saja pecahan batu jiwa dan vitalitas. Hanya dengan pecahan batu jiwa dan vitalitas yang cukup, maka dia akan cukup menarik. Kedua, harus ada alasan yang tepat. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan Anda dan saya. Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Kita memang punya cukup banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, tapi alasan apa yang harus kita gunakan untuk meninggalkan tempat ini tanpa membuat pihak lain curiga? Kata Lu Ming. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik sedang menikmati malam yang penuh gairah bersama. Apakah ada alasan yang lebih baik daripada ini? Kata Mawar Malam yang gelap, matanya yang besar dan berair menatap lurus ke arah Lu Ming. Lu Ming terdiam. Yang lainnya juga terdiam, terutama Qiu Yue dan Xian Yanxing yang menatap Ye Ros dengan penuh permusuhan. Saya pikir kita harus menggunakan metode lain. Kata Lu Ming. Apakah ada cara yang lebih baik? Katakan saja padaku. Kata Mawar Hitam. Lu Ming terdiam. Sejujurnya, tidak ada alasan yang lebih baik daripada ini. Metode lain mungkin tampak terlalu disengaja, dan pihak lain mungkin tidak akan tertipu. Namun, metode ini, kau takut istrimu cemburu. Hehehe, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita akan pergi sebentar saja untuk memancing pembunuhnya keluar. Begitu pembunuhnya muncul, kita akan segera mengirim sinyal dan yang lainnya akan bergegas. Kita bisa menekan pembunuhnya. Sesederhana itu, dan kau masih ragu-ragu. Apakah kau masih seorang pria? Kata Mawar Hitam. Lu Ming terdiam. Lu Ming, aku rasa rencana ini bisa dilaksanakan. Xian Yanxing tiba-tiba berkata. Tuan muda, saya juga berpikir begitu. Qiu Yue juga dengan cepat menyatakan posisinya, seolah-olah dia takut tertinggal. Lu Ming, wanitamu sudah menunjukkan pendiriannya. Apa yang masih kau ragukan? Apa kau seorang pria? Kata Mawar Hitam. Setelah ditanyai berulang kali apakah dia seorang pria, Lu Ming benar-benar ingin meraung, apakah kamu ingin mengujinya? Tentu saja, itu hanya sebuah pikiran. Apalagi yang bisa Lu Ming katakan? Dia tentu saja setuju. Setelah itu, semua orang mendiskusikan langkah-langkah dan rincian rencana. Setelah memastikan tidak ada yang salah, mereka mulai bertindak. Setelah menunggu beberapa jam, Lu Ming dan Dark Knight bangkit dari duduknya dan pergi mengamati keadaan sekitar, dengan alasan bahwa mereka sedang menyelidiki keadaan sekitar. Setelah mereka berdua mengamati sekeliling, mereka menuju ke satu arah dan menghilang dalam kabut. Lu Ming dan Night Rose tiba di sebuah bangunan bobrok yang jaraknya puluhan mil. Saya harap mereka akan datang. Lu Ming berkata. Tentu saja, dia menggunakan transmisi suara. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya,
angin harum bertiup. Mawar malam mendekat, hampir bersandar padanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lu Ming bertanya secara naluriah. Pria tampan dan wanita cantik. Jika kita ingin berakting, kita harus membuatnya terlihat bagus. Jika tidak, mengapa pihak lain akan mempercayai kita? Mawar malam berbisik di telinga Lu Ming, napasnya yang hangat berhembus ke telinganya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Night Rose jatuh ke pelukan Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Godaan mawar malam bukan hanya untuk pamer. Itu adalah yang terbaik di alam semesta. Kamu, jangan bertindak terlalu jauh, lakukan saja sesukamu, dan itu sudah cukup. Lu Ming berbicara, suaranya sedikit serak. Sepertinya aku salah paham sebelumnya. Sekarang, terbukti bahwa kamu benar-benar seorang pria. Kata mawar hitam. Lu Ming terdiam. Mereka di sini. Tiba-tiba, Night Rose membisikkan dua kata ini di telinga Lu Ming. Sosoknya melesat dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan kepingan kelopak mawar yang melahap langit beterbangan keluar. Reaksi Lu Ming juga sangat cepat. Ia segera menarik diri dari keadaan gelisahnya. Ia menjentikkan jarinya terus-menerus dan cahaya tombak itu pun meledak, terbang ke dalam kabut di sekitarnya. Klang-klang-klang. Serangkaian ledakan terdengar. Serangan Lu Ming dan Night Rose berhasil dihancurkan. Kemudian, beberapa cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah mereka berdua. Itu terlalu cepat, dan kekuatannya mencengangkan. Dan EBSCP, Dewa Penguasa tingkat kedua. Dan EBSCP, begitu mereka bertukar pukulan, keduanya memastikan bahwa orang yang telah menyerang mereka pastilah seorang dewa-dewa tingkat kedua. Mereka berdua baru saja menyerang dengan tergesa-gesa, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa menghalanginya. Akan tetapi, mereka berdua selalu waspada dan siap menyerang kapan saja, sehingga reaksi mereka sangat cepat. Dengan satu pikiran saja, senjata pembunuh mereka masing-masing muncul. Lu Ming memegang tongkat mistis es di tangannya dan kekuatan terlarang mengalir deras ke dalamnya, membuat tongkat mistis es itu tumbuh dengan cepat. Dia menyapu keluar dan bertabrakan dengan kilatan pedang. Dengan bunyi dentang, tongkat es misterius itu bergetar dan Lu Ming mundur. Di sisi lain, Night Rose mengaktifkan pedang tempurnya dan juga bertukar serangan dengan lawannya. Dia juga mundur. Namun, konfrontasi antara kedua belah pihak telah menyebabkan keributan besar dan telah membuat yang lain waspada. Ada suatu situasi. Ayo kita lihat. Para ahli bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Jarak puluhan mil ditempuh dalam sekejap. Adapun si ahli dalam kegelapan, dia ingin mundur ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membunuh mereka berdua dalam beberapa gerakan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya sudah siap. Wah! Lu Ming melangkah maju dan tanah pun bersinar terang. Puluhan keterampilan rahasia kuno diaktifkan sekaligus. Teknik penyegelan yang hebat, teknik penggulungan yang hebat. Bab 4474, Kekuatan Sejati Kui. Puluhan teknik rahasia, yang semuanya digunakan untuk menjebak musuh, digunakan untuk melilit keberadaan dalam kabut. Pada saat yang sama, Night Rose mulai bergerak. Di udara, muncullah mawar raksasa yang melahap langit. Di tengah bunga itu, ada lubang hitam yang terus berputar, meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Kekuatan melahap terus melahap keberadaan dalam kabut. Tujuan dari pengekangan ganda adalah untuk memperlambat kecepatan lawan. Namun, pihak lain benar-benar kuat. Dengan raungan marah, pedang Qi meledak dan menembus keterampilan rahasia kuno Lu Ming dan kekuatan melahap mawar pemakan langit. Dia ingin pergi. Namun, dia masih diblokir untuk sementara waktu. Pada saat ini, serangan tiba-tiba datang dari arah di mana pihak lain melarikan diri. Batang besi hitam pekat, pedang besi berkarat, bunga teratai hitam. Itu adalah Xian Yanxing, Pantheon, dan Di Jianyi. Mereka telah bersiap setiap saat. Ketika mereka mendengar bahwa mawar malam gelap Lu Ming telah bertukar gerakan pertama dengan pihak lain, mereka tidak ragu sama sekali dan bergegas menuju sisi Lu Ming. Mereka lebih cepat dari yang lain. Namun, mereka tidak langsung muncul. Sebaliknya, mereka mengubah posisi mereka di tengah kabut dan muncul ke arah yang mungkin menjadi tempat mundurnya pihak lain. Mereka akan melancarkan serangan pada saat kritis. Xian Yanxing, Dewa Segudang, Qiu Yue, Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Ji, dan 3 favorit surga muda lainnya. Sebanyak 10 ahli muda bergabung untuk menyerang.
Kekuatannya juga sangat mengejutkan. Mereka berhasil memblokir cahaya pedang pihak lain dan juga berhasil menghentikan sosok pihak lain yang mundur. Kuyi, itu kamu. Pada saat ini, Lu Ming dan Night Rose sudah saling berdekatan dan mereka melihat wajah masing-masing. Orang ini benar-benar salah satu dari 3 ahli Dewa Surgawi tingkat kedua, Kuyi. Kecil, jadi kaulah yang mengatur ini. Aku akan membunuhmu. Kuyi berteriak pelan. Dia mengendalikan suaranya dengan sangat baik sehingga hanya Lu Ming dan yang lainnya yang bisa mendengarnya. Namun, pada saat ini, kabut mulai bergulung-gulung dan semakin banyak orang yang datang. Mereka adalah para ahli lainnya. Orang-orang ini juga melihat Kuyi dan Lu Ming. Semua orang, pembunuh yang diam-diam membunuh orang dan mencuri batu vitalitas jiwa mereka adalah Kuyi. Mari kita bergabung dan bunuh orang ini. Lu Ming berteriak. Jadi itu dia. Pembunuhnya memang ada di antara kita. Sialan, bunuh dia. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung marah. Semua orang, jangan dengarkan omong kosong si kecil ini. Dia membuat tuduhan berbisa. Faktanya, mereka adalah pembunuhnya. Kuyi berteriak, ingin menggigit balik. Kelompok kami benar-benar menggelikan. Kultivasi tertinggi dalam kelompok kami adalah Kaisar Dewa tingkat 9. Bisakah dia membunuh dewa tingkat pertama dalam satu pukulan? Lu Ming mencibir dan membalas. Sulit untuk mengatakannya. Semua orang tahu bahwa kalian semua adalah jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang hebat. Kalian mungkin juga memiliki beberapa cara khusus yang tersembunyi di tangan kalian. Selain itu, karena basis kultivasi kalian rendah, yang lain tidak akan waspada terhadap kalian. Bukan tidak mungkin mereka akan terbunuh oleh kalian dalam satu serangan. Kuyi terus berdebat. Harus dikatakan bahwa kemampuan orang tua ini untuk berdebat cukup mengesankan. Namun, Lu Ming juga ahli dalam bidang ini. Dia tidak takut pada siapapun. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Mengapa kita tidak membuka cincin penyimpanan dan lautan kesadaran dan membiarkan semua orang memeriksanya? Kita akan tahu siapa yang memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas dari mereka yang terbunuh. Oh, dan cincin penyimpanan dari mereka yang terbunuh tampaknya telah diambil juga. Bisakah kamu memeriksanya juga? Kata Lu Ming. Saran ini tidak buruk. Kita akan tahu siapa pembunuhnya setelah penyelidikan. Dan EBSP, kata pakar dewa-dewa tingkat kedua lainnya. Saya keberatan. Cincin penyimpanan dan lautan kesadaran adalah rahasia terbesar seorang kultivator. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain memeriksanya? Kuyi berkata dengan dingin. Ada apa? Apakah kamu merasa bersalah? Lu Ming bertanya. Yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Kuyi, memperlihatkan ekspresi tidak bersahabat. Apa maksudmu bersalah? Aku keberatan dengan usulan ini. Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Kuyi berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Kau masih ingin pergi sekarang? Apa kau masih ingin bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk membunuh kami dan mengambil pecahan jiwa kehidupan dan batu asal kami? Semuanya, jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Lu Ming berteriak. Seperti yang diharapkan, ekspresi orang lain berubah. Sosok mereka melintas dan mereka mengelilingi Kuyi. Lu Ming benar. Jika kita tidak menjelaskan semuanya hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini hari ini. Semua orang berteriak. Orang yang menyerang mereka dalam kegelapan itu terlalu berbahaya. Jika benar-benar Kuyi yang melepaskannya, mereka akan berada dalam bahaya terus-menerus. Oleh karena itu, meskipun Kuyi curiga, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Terlebih lagi, Kuyi sekarang adalah tersangka terbesar. Dibandingkan dengan Lu Ming dan yang lainnya, orang banyak lebih yakin bahwa Kuyi adalah pembunuhnya. Dan EBSP, lagi pula, dia adalah dewa penguasa tingkat kedua yang sejati. Hahaha. Pada saat ini, Kuyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya agak menyeramkan. Tadinya aku ingin menghabisi kalian satu persatu. Tapi karena kalian ingin mati, maka aku akan menghabisi kalian semuanya sekaligus. Suara dingin Kuyi bergema di udara. Kuyi, ini benar-benar kamu. Kamu pantas mati. Kuyi, beraninya kau. Jika kau bunuh diri sekarang, aku akan memberimu mayat yang utuh. Orang-orang itu meraung, tidak dapat menahan amarahnya. Jadi, pembunuhnya benar-benar Kuyi. Kerumunan itu menatap Kuyi dengan niat membunuh.
Bunuh diri. Hahaha, sungguh lelucon. Apa kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan orang-orang ini? Kukatakan padamu, aku tidak pernah menggunakan kekuatanku sepenuhnya dari awal hingga akhir. Sekarang, akan kutunjukkan kepadamu kekuatan tempurku yang sebenarnya. Dan EBSP, Kuyi tertawa, auranya semakin kuat. Meskipun dia belum mencapai tingkat ketiga alam dewa, dia berada di puncak tingkat kedua. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tubuh Kuyi. Kalian semua akan mati, bunuh. Kuyi berteriak. Cahaya pedang bergetar dan tiba-tiba, ki pedang yang padat menyapu ke segala arah, menyelimuti semua orang dengan kekuatan yang mengerikan. Hati-hati, kalian, mundur. Para ahli dewa surgawi yang tersisa berteriak saat mereka melangkah maju dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk menghalangi mereka yang berada di bawah alam dewa surgawi. Pada saat yang sama, Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka, berbenturan dengan pedang Qi. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meletus. Lu Ming, Xian Yanxing, Ye Qianming, dan yang lainnya gemetar dan mundur. Mereka yang lebih lemah, seperti Qiu Yue dan Yin Jiuling, memuntahkan beberapa suap darah. Dan EBSP, di arah lain, 2 dari 4 dewa-dewa tingkat pertama mengeluarkan teriakan mengerikan saat mereka mundur. Beberapa luka mengerikan muncul di tubuh mereka, dan darah menyembur keluar. 2 ahli dewa penguasa tingkat kedua berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi mereka masih dipaksa mundur. Kuyi, kekuatan tempurmu, bagaimana mungkin? Dan EBSP, bunuh. Dewa penguasa tingkat kedua meraung. Bab 4475 serangan gabungan menunjukkan kekuatannya. Kekuatan pertempuran Kuyi melampaui harapan semua orang. Dan EBSP, sebelumnya, meskipun kekuatan bertarung Kuyi sangat kuat, namun hanya sedikit lebih tinggi dari 2 dewa-dewa tingkat kedua lainnya. Dan EBSP, tetapi dalam pertukaran sebelumnya, kekuatan bertarung Kuyi tidak hanya sedikit lebih tinggi dari 2 dewa penguasa tingkat kedua lainnya, tetapi jauh lebih tinggi. Baru saja begitu banyak orang bergabung, tetapi mereka masih ditekan olehnya. Menurutmu mengapa aku bisa mendapatkan pengakuan atas jiwa kehidupan dan pecahan batu asalku? Ini karena saat aku masih muda, aku juga seorang jenius yang tak tertandingi. Jika bukan karena bencana besar yang menyebabkan kultivasiku melambat, aku pasti sudah lama mencapai level dewa-dewa tingkat tinggi. Jika kalian ingin membunuhku, maka hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua. Kuyi berteriak. Wajahnya menjadi semakin ganas dan cahaya pedang di tubuhnya menjadi semakin kuat. Asyik, suara pedang terdengar. Sosok Kuyi berkelebat saat dia mengacungkan pedang panjangnya. Cahaya pedang melesat ke arah kerumunan. Kalian, mundur. Dan EBSP, mundur. Teriak seorang tetua dewa-dewa tingkat kedua, memerintahkan mereka yang berada di bawah alam dewa-dewa untuk mundur. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan pagoda emas dan melemparkannya ke depan. 3 ahli dewa lainnya juga tampil habis-habisan, masing-masing menggunakan keterampilan unik mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga terus mengaktifkan senjata pembunuh mereka dan menyerang Kuyi. Pada saat yang sama, Lu Ming melindungi Qiu Yue di belakangnya. Di antara mereka berempat, Qiu Yue adalah yang paling lemah. Lu Ming tidak bisa membiarkan Qiu Yue mengambil risiko. Dalam tabrakan ini, Lu Ming dan yang lainnya masih kalah total. Lu Ming, Xian Yanxing, Myriad God, Dark Cross, dan yang lainnya mundur dengan cepat. Ada luka pedang di tubuh mereka, dan darah mengalir keluar. Mereka semua terluka oleh ki pedang. Dan EBSP, mereka masih memiliki senjata surgawi tingkat asal untuk dilawan, jadi situasinya masih lebih baik. Di sisi lain, keberadaan Dewa Surgawi berada dalam kondisi yang mengerikan. Dan EBSP, 2 ahli master surgawi tingkat pertama sangat kuat. Salah satu dari mereka terluka parah dan seluruh tubuhnya compang-camping. Yang satu lagi tertusuk gelabela oleh cahaya pedang dan mati di tempat. Bunuh, bunuh, kalian semua akan mati, terutama kalian. Teriak Kuyi. Matanya yang dingin menatap Lu Ming dan yang lainnya, terutama pada senjata dewa tingkat asal di tangan mereka. Matanya terbakar oleh keserakahan. Setelah aku membunuhmu, senjata dewa tingkat asalmu akan menjadi milikku. Hahaha. Kuyi tertawa saat cahaya pedangnya bergerak. Hari ini, orang yang akan mati adalah kamu. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Itu dari Mawar Malam.
Tiba-tiba, mawar malam muncul di belakang Kuyi. Membunuh. Adapun Xian Yanxing, dia menarik dirinya ke depan Kuyi. Dengan teriakan ringan, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan tubuhnya memancarkan ki iblis yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tubuh Night Rose juga terbungkus dalam energi misterius yang beresonansi dengan ki iblis Xian Yanxing. Memangsa setan, Xian Yanxing dan Ye Rose berteriak bersamaan, mendorong dengan kedua tangan. Wus! Langit dan bumi bergemuruh dan energi berputar liar. Kemudian, teratai hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki Kuyi. Bunga teratai hitam besar memancarkan cahaya iblis yang kuat. Bunga besar juga muncul di atas kepala Kuyi. Itu adalah mawar pemakan surga. Kedua bunga itu, satu di atas dan satu di bawah, saling terkait dan menghasilkan energi mengerikan yang menyelimuti Kuyi dalam sekejap. Energi ini seperti medan energi, sangat mengerikan dan dapat menghancurkan segalanya. Tubuh Kuyi bergetar hebat, dan kekuatan suci yang melindungi tubuhnya bergetar hebat. Seperti es dan salju yang bertemu dengan api, semuanya mencair dengan cepat. Tidak hanya itu, tubuh, kulit, dan daging Kuyi juga meleleh. Tiba-tiba, penampilan Kuyi menjadi terlalu mengerikan untuk dilihat. Ah! Kuyi mengeluarkan raungan panjang dan melepaskan kekuatan surgawinya ke segala arah. Dia ingin menghancurkan energi medan di sekitarnya dan menghancurkan serangan gabungan Xian Yanxing dan Dark Rose. Akan tetapi, kekuatan suci yang telah dilepaskannya juga dicairkan oleh energi medan ini. Hancur, 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 hancur. Kuyi melolong panjang dan niat pedang yang dahsyat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam dan menebas ke arah mawar pemakan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang dan energi medan saling beradu, menimbulkan suara gesekan yang mengerikan dan suara ledakan yang mengerikan. Tubuh Xian Yanxing dan Night Rose mulai gemetar. Apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh dia. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mawar malam berteriak. Kekuatan surgawi Kuyi jauh melampaui harapannya. Dan EBSCP, dengan kultivasi dia dan Xian Yanxing saat ini, serangan gabungan mereka sudah cukup untuk membunuh seorang dewa penguasa tingkat kedua biasa. Jika dua dewa langit kedua lainnya terkena serangan gabungan mereka, mereka pasti akan mati, berubah menjadi abu oleh energi mengerikan dari medan perang. Dan EBSCP, namun, kekuatan bertarung Kuyi jauh lebih besar daripada dewa-dewa surga kedua biasa. Serangan gabungan mereka hanya bisa menjebak yang lain untuk sesaat, tidak membunuhnya. Menyerang, matilah! Teriak Luming, sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan tongkat sihir es dan memukulkannya ke arah Kuyi. Pasukan Dewa Segudang dan Kaisar Jianyi juga menyerang dengan sekuat tenaga dan menyerang Kuyi. Dua ahli master surgawi tingkat kedua itu tampaknya terbangun dari mimpi. Mereka melancarkan gerakan pembunuh terkuat mereka dan menyerang Kuyi. Pada saat ini, Kuyi terjebak dan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan energi medan yang mengerikan itu. Dia pasti tidak akan mampu menahan serangan mereka. Jika dia terkena, dia pasti akan terbunuh dalam satu gerakan. Kau ingin membunuhku. Dalam mimpimu, boneka klon, keluarlah. Kuyi meraung saat dua sosok tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Salah satu sosok itu adalah kerangka putih. Tulang-tulang putihnya seperti batu giok, dan ada 5 pedang tulang di punggungnya. Tulang-tulang putih itu melambaikan tangannya dan 5 pedang tulang terbang keluar. Pedang-pedang itu membesar dengan cepat dan menyerang Luming dan yang lainnya. Dan EBSCP, ada sosok berambut emas lainnya, seorang pria kekar dari suku manusia surgawi. Dia memegang pedang panjang emas, mengirimkan beberapa cahaya pedang ke arah dua ahli Divine Master tingkat kedua. Ledakan, klang-klang, ledakan terus-menerus terjadi. Serangan Luming dan yang lainnya dihalangi oleh kedua sosok ini. Pedang tulang ini, dialah yang menyergap kita. Mata Luming, para dewa, dan yang lainnya berbinar. Sebelum mereka bertemu dengan Night Rose dan yang lainnya, Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan myriad god disergap. Penyerang menyerang mereka dengan cakar tulang putih raksasa dan pedang tulang. Sekarang, sepertinya Kuyi yang melakukannya. Serangan kerangka ini persis sama dengan serangan yang menyergap mereka. Selain itu, Di Jianyi dan yang lainnya memiliki ekspresi muram karena mereka juga telah diserang oleh kerangka ini. Juga, suku manusia surgawi itu. Semua orang menoleh pada lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu memejamkan matanya,
dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia jelas-jelas mayat. Mereka semua adalah boneka Kuyi. Luka-luka orang-orang yang terbunuh sebelumnya memiliki sisa-sisa kekuatan surga. Jelas bahwa Kuyi telah mengendalikan klon boneka untuk melancarkan serangan, jadi ada sisa-sisa kekuatan surga di luka-luka mereka. Dia telah menggunakan cara ini untuk mengatasi masalah dan melimpahkan semua kesalahan kepada suku manusia surgawi. Namun, manusia surgawi ini sudah mati. Oleh karena itu, ada jejak energi kematian dalam kekuatan surgawi, yang dirasakan oleh Lu Ming dan Ye Xiao. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Kuyi. Bab 4476, Sumber Asal Meletus, mengalahkan Kuyi. Karena Lu Ming dan Mawar Hitam merasa bahwa hal itu bukan ulah suku manusia surgawi maka mereka memasang perangkap ini dan memancing Kuyi keluar. Ketika melihat mayat pembudidaya suku manusia surgawi, semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi tanpa penjelasan apapun. Membunuh. Lu Ming dan kelompoknya melancarkan serangan kedua. Namun, serangan ini masih diblokir oleh dua boneka klon Kuyi. Meskipun dua boneka klon terluka, Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menerobos. Saat Kuyi berjuang sekuat tenaga, tubuh Xian Yanxing dan Night Rose bergetar lebih hebat lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat aku keluar, itu akan menjadi saat kematianmu. Kuyi meraung, wajahnya sangat ganas. Mawar malam, King kecil, gunakan energi asalmu dan luncurkan serangan terkuatmu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Mawar gelap dan Xian Yanxing. Baiklah, keduanya merespons dan bersiap menggunakan kartu truf mereka. Dua orang senior, kalau kita tidak berjuang dengan nyawa kita sekarang, kapan lagi? Dan EBSCP, mati. Lu Ming berteriak pada dua eksistensi Master Surgawi tingkat kedua. Dan EBSCP, dua dewa penguasa tingkat kedua sangatlah penting. Mereka adalah kekuatan penyerang utama. Tanpa mereka yang mampu menahan Kuyi, mereka akan menjadi lawan yang lebih lemah. Keduanya ragu sejenak sebelum mengangguk dengan ekspresi tekad di wajah mereka. Ledakan. Dan EBSCP, dua ahli Divine Master tingkat kedua meledak dengan aura yang kuat, kekuatan surgawi membara. Keduanya benar-benar bertarung habis-habisan. Pada saat yang sama, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Night Rose mulai memobilisasi energi asal mereka. Seperti Xian Yanxing, Night Rose juga berada di tingkat kedua, jadi energi asal yang dikendalikannya tidak lebih lemah dari milik Xian Yanxing. Memangsa setan, Xian Yanxing dan Night Rose berteriak dan mengaktifkan energi asal mereka dalam serangan gabungan mereka. Dengan penambahan energi asal, kekuatan teknik serangan gabungan telah meningkat sedikit. Kekuatan energi medan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat. Tubuh Kuyi bergetar hebat. Cahaya pedang yang ditebasnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Membunuh. Lu Ming dan kelompoknya melancarkan serangan lainnya. Dan EBSCP, kali ini, dua ahli Divine Master tingkat kedua membakar kekuatan surgawi mereka untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Kekuatan itu begitu mencengangkan sehingga Kuyi tidak punya pilihan selain membagi lebih banyak kekuatannya untuk mengendalikan boneka cloning suku manusia surgawi untuk melawan dua ahli Divine Master tingkat kedua. Dengan cara ini, kekuatan kerangka lainnya akan sedikit lebih lemah. Ledakan. Dan EBSCP, dua serangan dewa penguasa tingkat kedua berbenturan dengan boneka cloning suku manusia surgawi. Setelah beberapa ledakan keras, boneka klon suku manusia surgawi itu terhempas. Dan EBSCP, namun, serangan dari dua dewa penguasa tingkat kedua juga telah diblokir. Setelah itu, serangan Lu Ming, Myriad God, dan yang lainnya berbenturan dengan boneka itu. Seolah-olah logam dan logam saling bertabrakan, dan kekuatannya meluap. Serangan Lu Ming dan kelompoknya juga membeku. Tongkat mistik es milik Lu Ming, tongkat besi hitam pekat milik para dewa, pedang tempur berkarat milik Kaisar Jianyi, dan seterusnya semuanya diblokir oleh pedang tulang milik kerangka itu. Hahaha, kamu masih ingin membunuhku. Kuyi tertawa arogan saat melihat serangan Lu Ming dan yang lainnya berhasil diblok. Lu Ming dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia menangkisnya. Mereka ingin melihat apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk melawannya. Pada saat ini, esensi, Lu Ming meraung dalam hatinya. Benih asal bergetar dan energi asal yang terkandung di dalamnya mengalir di sepanjang lengannya dan menyerbu ke dalam tongkat mistik es.
Tongkat es yang dalam adalah senjata suci tingkat asal. Dengan tambahan kekuatan asal, itu seperti menambahkan minyak ke api, dan meledak. Ledakan. Batang es misterius itu bergetar hebat, lalu meledaklah sebuah kekuatan dahsyat yang menghantam pedang tulang itu. Kaca. Pedang tulang patah dan tongkat es misterius menghantam kerangka itu. Dengan suara keras, tubuh kerangka itu meledak. Tongkat es yang dalam itu tidak berhenti dan terus menyerang Kuyi. Mata Kuyi tiba-tiba membelalak, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia meraung, sialan, bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan asal. Dia benar-benar terkejut. Dia juga tahu bahwa dia telah meremehkan kemampuan Lu Ming. Lu Ming telah menyembunyikan kartu asnya. Sungguh menjijikkan. Pada saat yang sama, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan, tetapi Xian Yanxing dan Ye Ros tidak mengizinkannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan teknik serangan gabungan untuk menekan Kuyi. Tepat saat Kuyi hendak mengalihkan energinya untuk memblokir serangan Lu Ming, energi medan yang mengerikan memanfaatkan kesempatan itu dan tubuh Kuyi meleleh dengan cepat. Dia begitu ketakutan sehingga dia buru-buru mengalirkan energinya untuk memblokirnya. Akan tetapi, tongkat es mistik tidak berhenti dan hancur. Ledakan. Batang es yang dalam menghantam tubuh Kuyi dengan keras. Kuyi menjerit kesakitan dan tubuhnya terlempar seperti meteorit. Dia menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Namun, dia tidak berhenti. Tubuhnya terus meluncur mundur dan membuat parit yang dalam di tanah. Ia meluncur mundur puluhan ribu meter sebelum berhenti. Semua tulang dan otot di tubuhnya hancur total. Pemandangan yang mengerikan. Kepalanya hampir meledak dan retakan muncul di jembatan alam semesta di lautan kesadarannya. Dengan cedera serius seperti itu, Kuyi tidak bisa lagi bertarung. Kuyi benar-benar kuat. Saat masih muda, dia jelas merupakan seorang jenius top yang dapat menghancurkan makhluk setingkatnya. Bahkan suku manusia surgawi tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dewa tertinggi tingkat kedua dari klan surgawi yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena masalah itu, basis kultivasinya akan jauh melampaui ini. Ngomong-ngomong, pecahan batu primordial jiwa kehidupan hanya bisa dikenali oleh mereka yang bukan elit. Itu bukan sekadar pepatah. Namun pada akhirnya, Kuyi tetap dikalahkan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Kuyi terbaring di dalam lubang, memuntahkan darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Sua-sua-sua, sosok semua orang berkelebat dan mereka mengepung Kuyi. Kuyi, kau ditakdirkan untuk binasa karena kejahatanmu. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Dan EBSCP, bunuh dia. Kata seorang tetua dewa tertinggi tingkat kedua dengan dingin, niat membunuhnya kuat. Jika kau membunuhku, bagaimana kau akan membagi pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasku? Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasku ada di dalam cincin penyimpanan di tanganku. Kuyi meraung. Dan EBSCP, seperti yang diduga, kata-kata ini menyebabkan ekspresi para ahli dewa penguasa tingkat kedua berubah, dan mata mereka mulai berkedip. Benar saja, setelah membunuh Kuyi, bagaimana mereka akan membagi jiwa kehidupan dan pecahan batu primordial Kuyi? Bahkan saat ini, dia masih ingin menimbulkan perselisihan. Semua orang, mengenai masalah pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, belum terlambat untuk membahasnya setelah kita membunuh Kuyi. Tapi sekarang, kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Kata Lu Ming. Dan EBSCP, kedua ahli Divine Master tingkat kedua itu terguncang. Ketika mereka sadar kembali, mereka berpikir dalam hati, hampir saja. Kita hampir saja jatuh ke dalam perangkap Kuyi. Jika mereka memulai perkelahian karena keserakahan, Kuyi akan mendapatkan keuntungan darinya. Jika dia membiarkan Kuyi lolos, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kecil ini, Kuyi meraung dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Mati. Seorang tetua dewa tingkat kedua melangkah maju, siap menyerang. Semuanya, tunggu sebentar. Aku punya rahasia besar. Kuyi meraung. Bab 4477, Keberadaan Harta Karun Tertinggi. Dan EBSCP, berhenti. Teriak Kuyi, menyebabkan dewa penguasa tingkat kedua menghentikan tindakannya. Bicaralah, rahasia apa? Dan EBSCP, mati. Dewa tingkat kedua menyalak dengan dingin. Ini tentang rahasia istana surgawi. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Kata Kuyi.
Bahkan sekarang, kau masih ingin hidup seperti itu. Sungguh lelucon. Lagi pula, siapa yang tahu apakah rahasia yang kau ceritakan kepadaku itu benar atau salah? Lu Ming mencibir dan berkata kepada yang lain, semuanya, menurutku lebih baik membunuh orang ini. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Jika kita membiarkannya pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sialan, kecil sialan. Ku Yi meraung dalam hatinya. Pikirannya telah diketahui oleh Lu Ming berkali-kali. Dia benar-benar membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, yang lain mengungkapkan niat membunuh mereka lagi. Dia hanya bisa meraung lagi, aku mengatakan yang sebenarnya, tentu saja. Ini tentang rahasia roh kehidupan, istana surgawi. Kau tahu tentang 3 harta karun tertinggi dari roh kehidupan, kan? Aku tahu di mana salah satunya disembunyikan. Apa? Mendengar itu, bukan hanya yang lain saja, bahkan Lu Ming, Xian Yanxing, Night Rose dan yang lainnya pun ikut terkejut. Semangat hidupnya adalah harta karun istana surgawi. Istilah ini terlalu menggoda. Ku Yi sungguh-sungguh tahu di mana salah satu harta paling berharga milik istana surgawi disembunyikan. Kamu mengada-ada, siapa tahu kalau kamu berkata jujur. Kali ini, guru surgawi tingkat kedualah yang berbicara. Aku bersumpah atas nama esensi hidupku bahwa itu benar. Selain itu, aku punya peta istana surgawi, yang ditandai dengan lokasi harta karun itu. Harta karun itu tersembunyi di lautan kesadaranku. Selama kau berjanji untuk menyelamatkan hidupku, aku bisa memberikannya padamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan lautan kesadaranku. Peta itu rapuh dan dapat dengan mudah dihancurkan olehku. Kata Ku Yi. Peta, hehe. Ku Yi, di sini sering berkabut dan kita tidak tahu arahnya. Kita bahkan tidak dapat menemukan arah yang benar. Kamu masih punya peta. Kebohongan ini terlalu rendah. Lu Ming mencibir. Wajah yang lain juga menjadi gelap. Sesungguhnya, kebohongan ini terlalu rendah levelnya. Jiwa kehidupannya, istana surgawi, terlalu besar, dan akan berkabut sesekali, membuatnya seperti labirin. Sungguh lelucon besar bahwa Ku Yi memiliki peta. Anda baru saja masuk, jadi wajar saja jika sulit menentukan arahnya. Namun, saya sudah berada di sini selama 300.000 tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa saya sangat mengenal tempat ini? Bahkan dalam kabut, saya masih dapat menemukan jalan yang benar. Kata Ku Yi. Apa? Anda sudah berada di sini selama 300.000 tahun. Kali ini, Lu Ming dan kelompok benar-benar terkejut. Awalnya, mereka mengira Ku Yi datang bersama mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka Ku Yi datang lebih awal. Benar sekali. Waktu aku masih muda, aku pernah berkelahi dengan seseorang dan melukai fondasiku, yang menyebabkan kultivasiku berkembang sangat lambat. Aku tidak mau menyerah, jadi aku menghabiskan seluruh hidupku mempelajari roh kehidupanku, istana surgawi. Tujuanku adalah menemukan harta karun, mengubah, dan memulihkan potensi dan bakatku. Akhirnya, 300.000 tahun yang lalu, aku menemukan petunjuk dan memasuki roh kehidupanku, istana surgawi. Sayang sekali satu pecahan batu purba roh kehidupan tidak dapat memasuki tanah kuno surga surgawi roh kehidupan. Hanya dengan mengumpulkan banyak pecahan meteorit roh kehidupan, saya dapat masuk, terutama tempat yang berisi harta paling berharga surga surgawi roh kehidupan. Meskipun saya datang lebih awal, itu tidak berguna. Saya hanya bisa membuang-buang waktu. 3.000 tahun yang lalu, ketika suku manusia surgawi masuk, aku menjadi lebih berhati-hati. Aku bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Kemudian, aku menunggu sampai sekarang. Ketika kau masuk, aku tahu bahwa kesempatanku telah tiba. Pada titik ini, Ku Yi berhenti dan tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa yang akan dikatakannya. Itu tidak lebih dari berpura-pura menjadi orang yang sama dengan mereka, bahwa mereka semua baru saja masuk. Berbaur dengan orang banyak, dia akan diam-diam menyerang dan merebut pecahan batu purba roh kehidupan, dan kemudian pergi sendiri untuk mendapatkan roh kehidupan dari harta karun istana surgawi. Perkataan Ku Yi memang mampu membenarkan dirinya sendiri. Namun, semua orang masih skeptis. Jika kau tak percaya padaku, aku bersumpah demi hakikat hidupku. Seketika, Ku Yi menggunakan asal kekuatan hidupnya untuk bersumpah bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Melihat Ku Yi bersumpah demi sumber kehidupannya,
semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kecuali Kuyi tidak ingin hidup. Tetapi bahkan jika dia tidak ingin hidup, dia tidak harus melakukannya dengan cara ini. Sekarang, asal kau bersumpah atas nama sumber kehidupanmu bahwa kau akan mengampuni nyawaku setelah aku memberitahu lokasi yang tepat, aku akan memberitahu dan memberimu peta. Aku juga bisa memberimu pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasku. Kata Kuyi. Baiklah, saya setuju. Teman-teman, apa pendapat kalian? Ya, jawab seorang tetua guru surgawi tingkat kedua, tatapannya tertuju pada Lu Ming dan yang lainnya. Jelaslah dia tergoda. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Lu Ming dan yang lainnya juga tergoda. Itu adalah harta paling berharga dari istana surgawi. Di alam semesta, itu juga merupakan harta paling berharga. Itu lebih berharga daripada 18 senjata surgawi. Siapa yang tidak akan tergoda? Saya juga setuju, kata Night Rose. Tak perlu dikatakan, dia juga tergoda. Saya setuju. Pada akhirnya, Lu Ming mengangguk. Kuyi sangat gembira saat melihat semua orang setuju. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya bersumpah demi sumber kehidupan mereka bahwa mereka akan mengampuni nyawa Kuyi asalkan dia menyerahkan jiwa kehidupannya, batu vitalitas, dan peta tersebut. Bagus, bagus, bagus. Kuyi sangat gembira, tetapi jauh di matanya, ada jejak niat membunuh yang jahat. Dia meraung dalam hatinya. Selama dia bisa bertahan kali ini, dia akan membalas dendam dengan gila-gilaan setelah dia pulih dari luka-lukanya. Dia telah berada di sini selama 300.000 tahun, jadi dia sangat mengenal tempat ini. Dia bisa bergerak bebas di tengah kabut. Pada saat itu, dia akan membunuh semua orang ini dengan keuntungan karena sudah mengenal medannya. Terutama Lu Ming, Night Rose, dan yang lainnya. Dia ingin membalas dendam dengan gila-gilaan dan membuat mereka menyesal. Sekarang, serahkan peta dan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Seorang tetua dewa tingkat kedua berteriak. Baiklah, aku akan memberikannya pada kalian. Ucap Kuyi. Gelabelannya bersinar, dan sebuah token giok terbang keluar. Token giok itu berukuran sebesar telapak tangan. Orang bisa melihat banyak ukiran indah pada token giok itu. Dan EBSCP, tetua dewa tingkat kedua bergegas meraih token giok. Mata semua orang berbinar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan EBSCP, kemudian, tetua master surgawi tingkat kedua menyuntikkan kekuatan surgawinya ke dalam token giok. Token giok mulai bersinar, dan sebuah peta muncul di udara. Peta itu sangat rincin, dan ada titik merah di atasnya, yang mewakili lokasi mereka saat ini. Selain itu, ada titik kuning agak jauh dari mereka. Titik kuning itu adalah tempat persembunyian harta karun tertinggi istana surgawi. Kuyi menjelaskan. Mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Tampaknya apa yang dikatakan Kuyi benar. Selama mereka mengikuti peta, mereka tidak akan tersesat bahkan dalam kabut. Tidak akan lama sebelum mereka mencapai tempat harta karun itu. Bab 4478, Aku tidak takut dengan sumpah. Selain itu, batu vitalitas jiwa kehidupan semuanya ada di cincin penyimpanan di tanganku. Aku terluka dan tidak bisa bergerak sekarang, jadi kamu bisa mengambilnya. Kata Kuyi. Seketika mata banyak orang berbinar. Degup, degup, beberapa dari mereka melangkah maju, ingin melepaskan cincin penyimpanan Kuyi. Namun, mereka semua terhalang oleh aura masing-masing. Aura mereka meletus dan saling beradu di udara, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Dan EBSCP, terutama dua ahli dewa penguasa tingkat kedua, saling bertukar aura dan memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Semuanya, kita di sini banyak sekali. Tidak ada yang bisa menyimpan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan untuk diri mereka sendiri. Saya sarankan kita membaginya secara merata. Ketika kita sampai di tanah harta karun istana surgawi jiwa kehidupan, kita akan mengeluarkan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan bersama-sama dan membuka tanah harta karun. Bagaimana menurutmu? Saran Night Rose. Mata kedua ahli dewa penguasa tingkat kedua berbinar. Kalau saja seorang tirk surgawi biasa berani bicara kepada mereka dengan cara seperti itu dan mengatakan bahwa mereka akan membagi keuntungan secara rata, dia pasti sudah ditampar sampai mati oleh mereka. Seorang kaisar yang surgawi ingin berada pada level yang sama dengan seorang guru surgawi. Namun, kekuatan tempur Night Rose, Lu Ming, dan yang lainnya terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat.
Ketika mereka menyerang Kuyi, Xian Yanxing dan Dark Rose menggunakan serangan gabungan. Kekuatan serangan itu begitu kuat sehingga membuat mereka takut. Mereka takut akan terjebak dan terbunuh. Kemampuan Lu Ming juga di luar imajinasi. Sebelumnya, saat berhadapan dengan Kuyi, Lu Ming harus menggunakan serangan mendadak untuk mengalahkan pertahanan Kuyi dan menjatuhkannya. Dan EBSCP, mereka semua adalah monster. Meskipun mereka adalah eksistensi dewa yang suci, mereka tidak punya pilihan selain menekan harga diri mereka di hadapan monster-monster ini. Baiklah, kami akan mendengarkan Nona Rose. Dan EBSCP, tetua dewa tingkat kedua terkekeh. Dan EBSCP, ahli dewa-dewa tingkat kedua lainnya juga tidak keberatan. Karena para petinggi dari fraksi lain tidak keberatan, fraksi lainnya pun tidak keberatan. Mereka pun tidak berani mengajukan keberatan. Mata Kuyi menampakkan sedikit kekecewaan. Dia sudah lama menantikan Lu Ming dan yang lainnya bertarung memperebutkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Dia tidak menyangka itu akan berakhir semudah itu. Seketika, mereka bergotong royong mengambil cincin penyimpanan dari tangan Kuyi. Setelah membukanya, mereka menemukan beberapa pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Jumlahnya ada 5 potong. Kekuatan yang diwakili oleh 2 master dewa tingkat kedua masing-masing memiliki 1 bagian. Lu Ming memiliki 1 bagian, dan Night Rose memiliki bagian lainnya. Dan EBSCP, bagian kelima diberikan kepada faksi Master Surgawi tingkat pertama terakhir. Semuanya, aku sudah memberikan kalian tempat pertama dan menyerahkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas kalian. Aku boleh pergi sekarang, kan? Kata Kuyi. Dan EBSCP, keberadaan dewa yang surgawi semuanya menampakkan ekspresi-ekspresi yang tidak diinginkan. Mereka benar-benar tidak ingin membiarkan Kuyi pergi karena akan sangat berbahaya jika dia pergi. Namun, demi roh kehidupan istana surgawi, mereka harus bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Membiarkanmu pergi. Kau terlalu naif. Setelah kami membiarkanmu pergi, apakah kami akan menunggumu membalas dendam pada kami? Lu Ming mencibir. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak panjang pun terbentuk. Apa? Para ahli dewa-dewa dan Kuyi tercengang. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget. Mungkinkah Lu Ming telah melanggar sumpahnya dan membunuh Kuyi? Kuyi segera bereaksi dan berteriak, Lu Ming, apa yang kau lakukan? Jangan lupa bahwa kau bersumpah pada sumber kehidupanmu bahwa kau tidak dapat membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menghadapi kesengsaraan dan kau akan mati juga. Apakah kau ingin mati bersamaku? Mati bersamamu. Tidakkah kau tahu bahwa mereka yang saling berbalas tidak perlu takut akan sumpah tentang asal-usul kehidupan? Lu Ming mencibir. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya dan begitu kental hingga hampir terasa nyata. Itu adalah eksistensi di alam asal. Kau hanya seorang kaisar dewa setelah mengendalikan energi asal. Kuyi meraung, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Matanya melebar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Kekuatan asal. Alasan mengapa para ahli alam asal tidak takut bersumpah pada asal-usul kehidupan adalah karena energi asal. Namun, Lu Ming juga menguasai energi asal. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan energi asalnya untuk menerobos pertahanannya. Akan tetapi, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan hidupnya dan tidak memikirkan hal ini untuk beberapa saat. Siapakah yang mengira bahwa seorang dewa kaisar dapat menggunakan energi asalnya untuk menentang sumpah asal-usul kehidupan? Dia secara tidak sadar mengabaikannya. Namun, sekarang sudah terlambat. Jangan bunuh aku. Kau tidak bisa melanggar sumpahmu. Kuyi berteriak ketakutan. Dia tidak ingin mati. Dia telah menemukan roh kehidupannya, istana surgawi. Selama dia membunuh Lu Ming dan yang lainnya dan memperoleh cukup banyak roh kehidupan dan pecahan batu vitalitas, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memulihkan bakat dan potensinya dan menyerbu ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia mulai berjuang mati-matian. Sayangnya, luka-lukanya sangat serius. Meskipun dia baru saja pulih sedikit, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kuyi, beristirahatlah dengan tenang. Lu Ming berkata dengan dingin dan menusukkan tombaknya. Aduh, tombak panjang itu menembus gelabela Kuyi dan membunuhnya. Mata Kuyi terbelalak tak percaya. Baiklah, yang lainnya berteriak dalam hati. Mereka tidak berani membunuhnya. Jika Lu Ming membunuhnya, itu akan menjadi langkah yang bagus.
Jika mereka membiarkan Kuyi pergi, mereka tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Itu akan sangat berbahaya. Adapun apakah Luming benar-benar bisa menahan serangan sumpah asal-usul kehidupan, mereka tidak peduli. Akan lebih baik jika Luming langsung mati karena serangan itu. Tuan Muda, apakah Anda yakin akan baik-baik saja setelah membunuhnya? Qiu Yue bertanya dengan cepat. Wajah mungilnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Luming, apakah energi asalmu dapat menahannya? Xian Yanxing bertanya dengan khawatir. Dia juga menggunakan energi asal, tetapi jumlahnya sangat kecil. Dia merasa tidak dapat menahan serangan balik dari sumpah asal kehidupan. Dia sedikit khawatir apakah Luming dapat menahannya. Jangan khawatir, serangan balik dari sumpah asal-usul kekuatan hidup tidak akan terjadi sekarang. Itu akan terjadi nanti dalam kultivasiku. Aku yakin aku bisa menahannya. Luming tersenyum. Dia sudah menguasai cukup banyak asal-usul. Meskipun itu jelas tidak sebanding dengan keberadaan alam asal-usul, itu seharusnya mampu menahan serangan balik dari sumpah tentang asal-usul kehidupan. Terlebih lagi, ia memiliki tubuh terlarang dan dapat mengendalikan kekuatan terlarang. Fei Yao pernah memberitahunya bahwa kekuatan terlarang juga sangat efektif dalam menahan serangan balik sumpah tentang asal-usul kehidupan. Dengan digabungkannya keduanya, Luming merasa cukup percaya diri dan yakin. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko semudah itu. Semuanya, ayo berangkat, kata Luming. Setelah itu, semua orang berangkat sesuai dengan peta yang ditinggalkan Kuyi dan menuju ke arah roh kehidupan, harta karun istana surgawi. Dengan peta itu, kecepatan mereka sangat cepat. Pada saat yang sama, mereka tidak menghadapi serangan apapun lagi. Namun, di peta, lokasi harta karun tertinggi itu tidak jauh dari mereka. Bahkan, letaknya sangat jauh. Mereka berada di sebelah selatan roh kehidupan, istana surgawi, sementara harta karun berada di sebelah utara. Mereka harus melintasi sebagian besar roh kehidupan, kota kuno istana surgawi. Dalam perjalanan, setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri dan memikirkan pertanyaan yang sama. Bagaimana mereka harus membagi roh kehidupan mereka setelah memperoleh harta surga? Bab 4479, Roh Kehidupan, Penguasa Istana Surgawi. Hanya ada satu harta, jadi bagaimana mereka akan membaginya? Ada 7 hingga 8 kelompok orang di sini. Jika semua orang menginginkan harta karun itu, kepada siapa mereka akan memberikannya? Mata semua orang berkedip, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Dan EBSCP, dua eksistensi dewa penguasa tingkat kedua memiliki niat membunuh di kedalaman mata mereka, tetapi mereka dengan cepat menyembunyikannya. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan dan menyingkirkan yang lainnya sehingga mereka dapat memonopoli harta karun tersebut. Namun, saat memikirkan kemampuan Luming dan yang lainnya, mereka menjadi sangat takut. Mereka mungkin tidak mampu menghadapi Luming dan yang lainnya, tetapi akhirnya malah dibunuh oleh mereka. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Luming, Night Rose, dan yang lainnya juga memiliki pikiran yang sama. Dia juga ingin menyingkirkan orang-orang ini. Dan EBSCP, namun, pihak lain memiliki 2 dewa penguasa tingkat kedua dan 1 dewa penguasa tingkat pertama. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Selama serangan gabungan Xian Yanxing dan Mawar Gelap berhasil menjebak Master Surgawi tingkat kedua, pihak lawan akan mati. Dan EBSCP, namun, masih ada Guru Surgawi tingkat kedua. Bahkan jika dia memulihkan energi asalnya dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu menghentikan pihak lain. Kalau saja beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan batu vitalitas mereka, maka akan percuma saja meskipun mereka pergi ke tempat harta karun itu kalau mereka tidak bisa mengumpulkan pecahan batu jiwa kehidupan dan batu vitalitas yang cukup. Terlebih lagi, pihak lain juga sangat waspada terhadap mereka. Tidak akan mudah untuk menjebak dan membunuh salah satu dari mereka secara tiba-tiba. Selain itu, mereka hanya menjalin hubungan kerja sama dengan Night Rose dan tidak sejalan pikiran. Karena itu mereka tidak bergerak. Semua orang merasa khawatir, jadi mereka menuju ke tujuan mereka sambil saling waspada. Namun, Luming dan yang lainnya tidak tahu bahwa tujuan mereka telah lama ditempati oleh orang lain. Itu adalah suku manusia surgawi. Ada patung-patung perunggu tinggi di tanah yang datar dan kosong. Patung-patung perunggu ini tampak seperti prajurit.
Masing-masing patung perunggu tingginya lebih dari 30.000 meter, mengenakan baju besi dan memegang pedang. Ada 108 patung perunggu di tanah datar ini. Patung-patung itu disusun dalam pola aneh, membentuk formasi. Di tengah patung itu terdapat altar yang tinggi. Di sekeliling altar, ada 12 senjata dewa yang melayang. Kedua belas senjata dewa ini bentuknya semuanya berbeda-beda, dan tidak ada satu pun yang sama. Tombak, pedang, tombak panjang, kapak, belati, kail, garpu, cambuk, pentungan, palu, belati, dan belati. Jumlahnya ada 12. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan yang beresonansi dengan 108 patung perunggu dan meningkatkan kekuatan formasi. Sekelompok orang melayang di udara. Jumlah mereka sekitar 30. Dan EBSCP, 12 dari mereka memiliki aura yang mencengangkan, semuanya adalah dewa penguasa. Selain itu, mereka bukanlah dewa penguasa biasa, aura mereka jauh lebih kuat daripada dewa penguasa tingkat pertama atau kedua. Dan EBSCP, ini semua adalah eksistensi pada tingkat ketiga dewa-dewa atau lebih tinggi. Dan EBSCP, orang inti bahkan lebih menakutkan. Auranya mengguncang langit dan menyebabkan udara bergetar, menciptakan tekanan yang mengerikan. Kalau saja Luming ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena ini adalah eksistensi dewa surga. Hanya para ahli teratas di antara para guru surgawi yang dapat disebut sebagai dewa surgawi. Setiap dewa surga sangatlah sakti, dan dia tidak menyangka akan bertemu satu pun di sini. Dengan dewa langit sebagai intinya, 12 master itu menyusun susunan besar dan menyebarkan kekuatan yang dahsyat. Tampaknya mereka sedang menghancurkan susunan di bawah dan menyempurnakan sesuatu. Di bawahnya, 108 patung perunggu dan 12 senjata dewa sudah sangat redup. Sepertinya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Hun Ming, terima saja takdirmu. Bahkan jika kau memanggil 12 senjata suci, itu tidak berguna. Paling-paling, kau akan mampu bertahan di ambang kematian lebih lama lagi. Cepat atau lambat kami akan menghancurkanmu. Seorang pria di samping berkata dengan dingin. Pria ini terlihat sangat muda, baru berusia 20-an, tetapi auranya sangat menakjubkan. Dia juga seorang dewa yang agung. Usia orang seperti itu tentu tidak bisa dinilai dari penampilannya. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sebenarnya, dia mungkin sudah sangat tua. Setidaknya, dia bukan dari generasi muda. Ini karena semua orang di generasi muda telah pernah ke kota abadi tertinggi sebelumnya dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Orang ini berbicara kepada altar, seolah-olah jiwa yang dibicarakannya ada di dalam altar. Namun, tidak ada jawaban dari altar. Jiwa kehidupan. 4 dari 18 senjata dewa penjaga kuil berada di tangan istana surgawi. 18 senjata dewa penjaga kuil tidak lengkap dan tidak cukup kuat. Mereka tidak akan dapat memblokirnya. Juga, Anda ingin memanggil pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan dan mengumpulkannya untuk memperkuat diri Anda. Berhentilah bermimpi. Saya telah mengirim orang untuk memburu mereka yang mengendalikan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Sekarang, setengah dari pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan ada di tangan saya. Jadi, nasib Anda telah diputuskan. Hun Ming, kau adalah roh kehidupan dari penguasa istana surgawi. Kau telah berjuang di ambang kematian begitu lama, tetapi pada akhirnya, kau masih ingin membantuku. Aku akan mengekstraksi setengah tubuh terlarang dari tubuhmu dan akhirnya membantuku menyempurnakan tubuh terlarangku. Aku, Ye Wu, akan menjadi orang pertama yang sepenuhnya mengendalikan tubuh terlarang dengan tubuh suku manusia surgawi. Pemuda itu berteriak. Ternyata lelaki itu adalah Tuan Ye Wu yang dibicarakan oleh suku manusia surgawi. Kamu sangat naif, berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan kekuatan terlarang dengan tubuh manusia surgawimu. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kali ini, terdengar suara kasar dari altar, tetapi kedengarannya sangat lemah. Hahaha, tidak ada yang tidak mungkin. Aku sudah menguasai sepenuhnya kekuatan tabu Banyan, dan kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Aku akan dapat mengendalikannya sepenuhnya setelah aku mengeluarkan Banyan dari tubuhmu. Ketika saat itu tiba, energi surgawi terkuat dan energi terlarang akan digunakan bersama-sama. Siapa di dunia ini yang akan menjadi lawanku? Aku akan tak tertandingi dalam pertempuran dengan level yang sama, dan aku akan melampaui kultivator manusia surgawi terkuat dalam sejarah. Hahaha.
Yewu tertawa terbahak-bahak, wajahnya garang. Matanya menyala-nyala, dipenuhi semacam harapan. Kali ini, tidak ada jawaban dari altar. Jiwa raga, menyerahlah semua harapan. Yewu mendengus dingin. Pada saat ini, seseorang terbang mendekat. Itu adalah tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua. Apa kabar kalian? Apakah kalian membunuh yang lainnya? Yewu bertanya. Maafkan saya, Tuan Muda Yewu. Dan EBSCP, sesepuh manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua menangkupkan tinjunya, ekspresi terkejut dan takut terlihat di wajahnya. Yewu mengerutkan kening, dan gelombang niat membunuh terpancar darinya. Bicaralah, apa yang terjadi? Tuan Yewu, surga terlalu besar untuk roh kehidupan kita, dan kita sangat kekurangan tangan. Selain itu, sulit untuk menangkapnya saat kabut naik. Selama ini, kita tidak tahu kemana orang-orang lainnya pergi, jadi. Tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua tergagap. Sampah. Banyak sekali sampah. Yewu berteriak dingin. Dan EBSCP, sesepuh manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua menundukkan kepalanya, tidak berani menanggapi. Jika bukan karena aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Pergilah, teruskan pencarian. Kau harus membunuh semua orang itu dan membawakanku pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap akan menjadi harta karunku. Yewu memberi perintah. Ya, bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik. Saya tidak berusaha sebaik mungkin, tetapi saya harus menyelesaikannya. Wajah Yewu gelap. Pihak lainnya dengan cepat mengakui dan segera mundur. Bab 4480 berjalan ke dalam perangkap. Dengan peta dan tidak ada seorang pun yang menyergap mereka, Lu Ming dan kelompoknya jauh lebih cepat. Ketika kabut menghilang, mereka pun mempercepat laju penerbangan. Menurut peta, mereka terbang dengan kecepatan penuh dan hanya dalam waktu 7 hari, mereka sudah dekat dengan tempat persembunyian harta karun Istana Surgawi. Pada saat ini, suasana menjadi lebih tegang. Semua orang ingin mendapatkan harta karun tertinggi, jadi mereka tidak bisa tidak bersikap bermusuhan terhadap yang lain. Akibatnya jarak di antara mereka pun semakin melebar karena mereka takut disergap orang lain. Kita hampir sampai. Semuanya, bagaimana kalau kita bahas cara membagi harta karun setelah kita menemukannya? Dan EBSCP, kata seorang pakar dewa-dewa tingkat kedua. Tentu saja, itu akan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kata Lu Ming. Baiklah, kalau begitu kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kata guru surgawi tingkat kedua. Ini adalah hukum dunia kultivasi. Ketika mereka tidak dapat bekerja sama untuk mendistribusikan, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan yang lainnya tidak keberatan. Menurut peta, setelah terbang melewati gunung ini, kita akan mencapai sebuah dataran. Kita akan segera sampai di sana. Dan EBSCP, kata tetua dewa tingkat kedua lainnya. Orang ini telah memegang peta selama ini. Semua orang langsung berdebar-debar. Mereka melakukan teknik gerakan, mengangkat tubuh, dan terbang di atas puncak gunung. Saat berikutnya, sosok semua orang tiba-tiba berhenti. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap ke depan. Kemudian, mata mereka menampakkan ekspresi ngeri. Mereka telah melihat pusat kekuatan suku manusia surgawi, altar, dan formasi di bawahnya. Lu Ming dan kelompoknya agak tercengang. Mereka tidak pernah menduga bahwa suku manusia surgawi akan ada di sini. Bukankah seharusnya suku manusia surgawi berada di timur? Hahaha, sepatu besi saya sudah benar-benar usang dalam pencarian yang panjang, tetapi saya menemukannya tanpa usaha apapun. Orang-orang ini benar-benar mengantarkan diri mereka sendiri ke pintu saya. Turunkan mereka untuk saya. Yewu tertawa. Dengan lambaian tangannya, dua tetua suku manusia surgawi melangkah maju dan menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dan EBSCP, kedua tetua ini tidak ikut serta dalam mendirikan formasi, jadi tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, hanya dewa penguasa tingkat kedua. Namun, mereka juga sangat menakutkan. Mereka seperti dua bintang yang menekan Lu Ming dan kelompoknya. Tidak bagus, kita terjebak, ayo pergi. Lu Ming meraung saat dia mengerahkan kekuatannya dan menarik Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa kembali. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa juga bereaksi dan segera mundur. Malam pun tiba dan yang lainnya bereaksi dengan sangat cepat.
Sama seperti Luming dan yang lainnya yang mundur, mereka juga mundur. Dan EBSCP, kelompok lain bereaksi sedikit lebih lambat. Pada saat mereka ingin mundur, dua dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi sudah berada di dekat mereka. Tombak panjang dan pedang tempur, keduanya bertransformasi dari kekuatan surgawi tertinggi, melesat ke arah kerumunan dengan kekuatan yang mencengangkan. Blokir itu. Dan EBSCP, mati. Dua dewa tingkat kedua itu berteriak marah saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka tidak sebanding dengan suku manusia surgawi. Setelah bertukar satu pukulan, mereka memuntahkan darah dan mundur. Dua ahli dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi terus menekan dengan serangan mereka. Dan EBSCP, seketika, suara jeritan mengerikan terdengar. Satu-satunya guru dewa tingkat pertama yang tersisa telah terbunuh. Selain itu, beberapa penguasa muda lainnya juga telah terbunuh, dan cincin penyimpanan mereka telah jatuh ke tangan suku manusia surgawi. Di antara mereka ada Bei Yao, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar orang-orang surgawi di alam semesta. Dia juga terbunuh dalam satu gerakan. Ayo pergi. Dan EBSCP, setelah terluka, dua eksistensi dewa penguasa tingkat kedua berbalik dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dan EBSCP, kalian berdua, kejarlah kedua dewa tertinggi ini. Serahkan saja mereka padaku. Perintah Zhao Feng. Suara Ye Wu terdengar, dan dia sudah berlari melewatinya, mengejar Luming dan yang lainnya. Kecepatannya sangat mengejutkan. Dalam beberapa kilatan, jarak antara dia dan Luming serta yang lainnya dengan cepat menyempit. Ledakan. Dia melayangkan pukulan dan bola tinju yang membara melesat ke arah Luming dan yang lainnya. Aura kekerasan itu menyebabkan ekspresi Luming dan yang lainnya berubah drastis. Dan EBSCP, dewa penguasa tingkat ketiga. Saat Ye Wu menyerang, Luming dan yang lainnya dapat merasakan bahwa kultivasi Ye Wu berada di alam dewa-dewa tingkat ketiga. Terlebih lagi, dia bukanlah dewa penguasa tingkat ketiga biasa. Kekuatan tinju itu bagaikan matahari, membara dengan ganas. Kekuatan itu terbentuk oleh petir yang tak berujung. Ini adalah kekuatan hukuman surgawi. Dalam sekejap, kekuatan itu menyelimuti Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dewa yang tak terhitung jumlahnya, Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya. Asyik, Luming berteriak dan menggunakan tongkat mistik esnya untuk menyerang kekuatan tinju itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Night Rose, dan yang lainnya juga ikut bergerak. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat menghalanginya, mereka semua akan mati. Sekarang, jika bibirnya hilang, giginya akan dingin. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, semua jenis senjata pembunuh membombardir kekuatan tinju yang menyala-nyala, menyebabkan serangkaian gemuruh yang mengejutkan. Setelah itu, senjata pemusnah massal ini bergetar hebat dan terlempar. Luming dan yang lainnya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Mereka semua terluka dalam berbagai tingkat. Kekuatan yang luar biasa. Mata Luming sangat serius. Dan EBSCP, kekuatan tempur orang ini terlalu kuat. Meskipun dia hanya dewa tingkat ketiga, kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada dewa tingkat ketiga biasa. Ketika orang ini masih muda, dia jelas seorang jenius kelas atas. Namun, mata Ye Wu tertuju pada Luming. Kekuatan terlarang. Kau benar-benar menguasai kekuatan terlarang. Bagus, sangat bagus. Selama kau bisa menekanmu dan mengirimmu kembali ke istana surgawi, itu akan menjadi pahala yang besar. Ye Wu tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak seolah-olah dia tak terkalahkan. Dia sangat sombong. Namun, dengan kemampuannya, dia memang berhak bersikap sombong saat menghadapi Luming dan yang lainnya. Menyerang. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Ye Rose berteriak dan bergerak pada saat yang sama. Mereka melesat keluar dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Teknik serangan gabungan, meledak. Pada saat berikutnya, sebuah teratai hitam besar muncul di bawah kaki Ye Wu, dan mawar pemakan langit muncul di atas kepalanya. Kedua bunga itu, satu di atas dan satu di bawah, memiliki energi medan mengerikan yang meledak dan menutupi Ye Wu. Pada saat yang sama, Xian Yanxing dan Night Rose keduanya mengaktifkan energi asal dalam tubuh mereka. Meskipun dia telah menggunakannya terakhir kali, begitu banyak hari telah berlalu, dan kekuatan asal dalam benih asal telah lama pulih.
Astaga, energi yang mungkin terjadi membuat tubuh Yewu sedikit bergetar, bahkan kekuatan langit pelindung tubuhnya pun bergetar. Teknik serangan gabungan. Menarik. Tidak, ini adalah asal mula energi. Ekspresi Yewu berubah tiba-tiba, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia dapat merasakan kekuatan asal dalam energi yang mengerikan itu. Xian Yanxing dan Dark Rose hanyalah dewa kaisar tingkat 9, tetapi mereka benar-benar dapat mengendalikan energi asal. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan penasaran. Pada saat ini, Lu Ming juga mulai bergerak. Dia juga mengeluarkan kekuatan asalnya, yang dipadukan dengan kekuatan terlarang, mengalir ke tongkat es misterius itu. Dia mendorong tongkat itu dengan seluruh kekuatannya dan menghantamkannya ke Yewu. Ledakan. Serangan ini langsung melewati energi medan dan menghantam wajah Yewu. Kamu, itu juga kekuatan asal. Mata Yewu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Di dalam cahaya, ada keserakahan, panas, dan kejutan. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Dia melancarkan pukulan. Ketika dia meninju, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Kekuatan ini bukanlah kekuatan surga. Itu, kekuatan terlarang. Bab 4481 setengah gumpalan kekuatan terlarang. Dentang. Yewu melancarkan pukulan dan mengenai tongkat es misterius itu. Seketika, Lu Ming merasakan kekuatan penghancur gunung yang tak terhancurkan datang dari tongkat es mistik. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur dan memuntahkan darah. Lengannya hampir hancur karena kekuatan yang dahsyat itu. Lengannya penuh retakan dan darah mengalir keluar. Kekuatan terlarang, inilah kekuatan terlarang. Lu Ming sangat terkejut. Dia sangat akrab dengan energi terlarang. Ketika Yewu menggunakannya, Lu Ming dapat merasakan bahwa itu adalah energi terlarang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Ye Ros, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka menatap Yewu. Bagaimana mungkin seorang kultivator suku manusia surgawi mampu mengendalikan kekuatan terlarang? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa kekuatan terlarang merupakan musuh alami suku manusia surgawi, dan tubuh terlarang merupakan musuh alami suku manusia surgawi. Bagaimana suku manusia surgawi bisa mengendalikan kekuatan terlarang? Tidak, itu adalah kekuatan terlarang yang tidak lengkap. Itu tidak lengkap, hanya setengahnya. Itu mungkin diambil dari orang lain. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Ia teringat kembali bahwa suku manusia surgawi telah mencoba untuk mengambil kekuatan terlarang dari tubuhnya ketika ia ditangkap. Barangkali pembudidaya suku manusia surgawi ini hanya berhasil mengendalikan separuh kekuatan terlarang karena ia mengambilnya dari tubuh terlarang lainnya. Itu tabu lagi, dan kau telah menguasai asal-usulnya terlebih dahulu. Bagus, sangat bagus. Itu pasti akan menjadi kontribusi agung untuk mengalahkan seseorang sepertimu. Menekan. Yewu berteriak, dan energi di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangan gabungan Xian Yanxing dan Night Rose. Keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah. Kemudian, Yewu mengulurkan tangannya. Telapak tangan besar terbentuk dan meraih Lu Ming, Xian Yanxing, dan Mawar Hitam. Dia ingin menekan Lu Ming dan yang lainnya dengan satu gerakan. Yewu terlalu kuat. Kultivasinya berada di level ketiga alam master surgawi, yang sudah jauh melampaui kemampuan Lu Ming dan yang lainnya. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, dia jauh lebih kuat daripada Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang Lu Ming dan yang lainnya tadi. Kalau tidak, dia pasti bisa membunuh mereka dalam sedetik. Pada saat itu, dia menyerang dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Telapak tangan yang besar menutupi langit dan bumi seperti dunia kecil. Kekuatan yang mengerikan itu menekan Lu Ming dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa bergerak, apalagi melakukan serangan balik. Aku masih saja terjebak dalam perangkap Kuyi. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Kuyi telah menipu mereka? Perkataan Kuyi kedengarannya benar. Dia berkata bahwa tempat ini berisi roh kehidupan harta karun tertinggi istana surgawi, dan butuh banyak pecahan batu vitalitas roh kehidupan untuk membukanya. Ada juga petanya. Semua ini benar. Kalau tidak, Kuyi tidak akan berani bersumpah atas sumber kehidupannya. Namun, dia telah menyembunyikan informasi yang paling penting. Tempat ini telah lama ditempati oleh suku manusia surgawi.
Sekalipun dia telah memperoleh banyak pecahan batu primordial jiwa kehidupan, Kuyi tidak akan berani datang ke sini dan kemungkinan besar akan memiliki kegunaan lain. Dia memberitahu Luming dan yang lainnya tentang tempat ini karena dia ingin mereka datang dan mati. Saat itu, Luming dan yang lainnya tidak mengerti. Sekarang, sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi. Di tanah di bawah, altar yang tadinya sunyi tiba-tiba bersinar terang. Gelombang kekuatan melesat keluar dan menyerbu ke arah Yewu. Yewu sangat terkejut, dan dia terbang kembali dengan cepat. Namun, target kekuatan ini sama sekali bukan Yewu, melainkan Luming dan yang lainnya. Dengan suara keras, tangan besar yang dibentuk Yewu hancur oleh kekuatan ini. Kemudian, kekuatan ini menyelimuti Luming dan yang lainnya. Gelombang energi ini bagaikan kekuatan hisap yang kuat yang ingin menghisap Luming dan yang lainnya ke dalam altar. Jangan melawan, aku menyelamatkanmu. Sebuah suara kasar terdengar di telinga Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya tergerak. Mereka tidak melawan sama sekali dan membiarkan kekuatan itu menarik mereka ke arah altar. Walaupun mereka tidak tahu siapa pihak lainnya atau apakah mereka mempunyai niat jahat, mereka tidak punya pilihan sekarang. Di dunia luar, dia pasti akan ditekan atau bahkan dibunuh oleh suku manusia surgawi. Jika dia mengikuti kekuatan ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kehidupan jiwa. Yewu meraung, amarahnya membumbung tinggi ke langit. Blokir dia. Yewu terus berteriak. Kedua belas orang yang menyiapkan formasi itu pun serentak berteriak dan menyemburkan cahaya suci, berusaha memutus kekuatan tersebut dari altar. Namun, altar itu bersinar dan gelombang energi lain mengalir keluar, membombardir cahaya surgawi. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan langit, seluruh area ditutupi oleh langit yang penuh cahaya. Bang bang bang. Patung perunggu itu meledak satu demi satu, dan 18 di antaranya meledak secara berurutan. Pada akhirnya, mereka berhasil memblokir intersepsi suku manusia surgawi. Pusaran air tampak muncul di altar. Kekuatan hisapnya tiba-tiba meningkat. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Wuji, dan 3 pemuda dan pemudi lainnya, totalnya 12 orang, terbang ke altar dan menghilang. Brengsek. Yewu meraung marah, dia sangat mudah tersinggung. Suara mendesing. Dan EBSP, pada saat ini, 2 sosok terbang mendekat. Mereka adalah 2 tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua dari sebelumnya. Keduanya telah pergi untuk mengejar 2 eksistensi dewa-dewa tingkat kedua lainnya dan sekarang telah kembali. Apakah kamu membunuh mereka? Yewu menghela napas panjang dan perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia bertanya dengan dingin. Aku sudah membunuhnya. Pecahan batu jiwa dan vitalitas ada di sini. Salah satu lelaki tua itu menjawab dan menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada Yewu. Yewu mengambil alih 2 cincin penyimpanan itu. Setelah memeriksanya dengan kekuatan rohnya, wajahnya tampak jauh lebih baik. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi kamu ingin menyelamatkan mereka. Sungguh lelucon. Demi menyelamatkan mereka, kalian menghancurkan 18 patung perunggu. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa melawan kami. Begitu formasi ini hancur, tidak seorang pun dari kalian akan bisa hidup. Yewu berdiri di udara dan berkata ke altar. Orang-orang di altar tidak memperhatikan Yewu. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang saling menatap di altar, melihat sekeliling. Bagian dalam altar itu sangat lebar dan luas. Itu seperti ruang bawah tanah. Ada juga altar di sini. Altar itu terbuat dari batu giok suci dan ditutupi dengan ukiran rune yang padat. Tanah di sekitar altar juga ditutupi dengan rune yang rapat. Rune-rune ini bersinar dan saling terjalin membentuk suatu formasi, memadatkan aura misterius. Di tengah altar, sebuah sosok duduk bersila. Sosok ini berwujud manusia. Dia tinggi dan kekar, tetapi dia tampak sangat menyedihkan. Karena tubuhnya terlalu kurus, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Kedua rongga matanya cekung dalam, dan kadang-kadang, beberapa berkas cahaya berkedip-kedip, membuktikan bahwa dia masih hidup. Di permukaan tubuh orang ini, ada lapisan api aneh yang terus-menerus melompat dan membakar. Luming dan kelompoknya mengamati sosok itu dengan saksama. Jelas bahwa sosok itulah yang telah membawa mereka ke altar. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Terima kasih atas bantuanmu tadi,
senior. Lu Ming dan kelompoknya menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepadanya.